Shalom, selamat pagi. Selamat datang di Renungan Harian Toraya, Rabu 11 Desember 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Yesaya 19 ayat 19 sampai 22. Pada waktu itu akan ada mezbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir dan tugu peringatan bagi Tuhan pada pembatasnya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir apabila mereka berseru kepada Tuhan, oleh karena orang-orang penindas mereka akan mengirim orang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernasar kepada Tuhan serta membayar nasar itu. Tuhan akan mengajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan, dan mereka akan berbalik kepada Tuhan dan akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka. Amin. Firman Tuhan. Tema hari ini adalah berbalik kepada Tuhan. Ketika kita mengalami masa-masa sulit dan bingung, seringkali kita terasa mencari jawaban di luar Tuhan, maka kita harus berbalik kepadanya. Berbalik kepada Tuhan bukan hanya sekedar mengakui keberadaannya, tetapi juga mengerahkan hati dan pikiran kita sepenuhnya kepadanya dalam segala hal. Pengalaman berbalik pada Tuhan bukanlah sekedar upaya untuk memperbaiki situasi di luar kita, tetapi hal itu adalah proses hati yang mendalam saat kita memutuskan untuk menyerahkan hidup kita kepadanya. Kita mengalami kehadirannya yang mengubah segala-galanya. Berbalik pada Tuhan juga membawa kita ke dalam relasi yang intim dengannya. Ini bukan hanya tentang berdoa dalam kesulitan, tetapi juga tentang hidup dalam ketergantungan sepenuhnya kepadanya. Sepanjang waktu ketika kita mengakui dan mentaati sebagai Tuhan, maka Dia menjanjikan untuk mengarahkan langkah-langkah kita dan memberkati setiap usaha kita. Dalam pada waktu kita menemukan makna sejati dan tujuan yang indah yang hanya dapat ditemukan di hadapannya. Pesan dari Yesaya 19 ayat 22 menunjukkan bahwa Tuhan mengundang semua orang untuk datang kepadanya dengan ketulusan hati. Dia tetap memberikan informasi yang mendalam dan memulihkan setiap jiwa yang bersedia menerimanya. Mari kita menganggapi panggilan untuk berbalik kepadanya dengan sepenuh hati, menyerahkan segala kekhawatiran dan harapan kepadanya dan merasakan kasih-Nya yang abadi dalam hidup kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan murah hati, dan penuh kasih setia. Tuhan itu baik kepada setiap orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur 145 ayat 8 dan 9. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati, amin. Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Kamis 12 Desember 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada 2 Korintus 8 ayat 1-7. Pelayan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan sukacita, mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka,
bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah memberi lebih dari yang diharapkan. Berada dalam situasi kekurangan membuat kita sangat sulit memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Namun, jemaat di Makedonia memelihara hal sebaliknya. Mereka memberi dari kekurangan dengan sukacita yang melebihi harapan. Hal itu mengajarkan kita bahwa pemberian yang sejati tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga melibatkan komitmen yang mendalam untuk membagikan kita dengan tulus dalam pemberian jemaat-jemaat di Makedonia. Memberikan tidak hanya dari sisa-sisa mereka, tetapi dengan kesediaan yang luar biasa untuk berbagi apakah yang mereka miliki. Meskipun dalam keterbatasan, hal itu mengingatkan kita akan pentingnya memberi dengan hati yang tulus dan sebagai bentuk tanggung jawab kita atas kasih Allah yang melimpah kepada kita. Selain itu, kesaksian ini menekankan pentingnya kesediaan untuk memberi sebagai bukti dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dalam hal itu, kita menunjukkan rasa syukur yang mendalam atas berkat-berkat yang telah kita terima. Hal itu juga menjadikan contoh bagi orang lain tentang bagaimana hidup kita dalam kemurahan hati dan kebaikan yang melebihi sekedar batasan. Akhirnya, memberi lebih daripada yang diharapkan membawa berkat yang melimpah, tidak hanya bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi. Mengalirkan kasih Allah kepada sesama dengan cara yang melebihi harapan membuat kita mengalami pertumbuhan spiritual dan mengalami kehidupan yang lebih baik yang berarti dalam Kristus. Ingatlah bahwa pemberian yang tulus adalah cermin dari kasih Allah yang tidak terhingga kepada dunia dan panggilan untuk hidup dalam kemurahan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.